Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Atas segala kesenangan dunia yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya di bulan Ramadan ini kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian ada satu lagi nikmat yang tidak kalah pentingnya, yaitu kita diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan penuh ampunan, siangnya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan malamnya pun kita bisa mendapatkan ampunan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan kesungguh-sungguhan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni atas dosa-dosa yang telah lalu. Itu siangnya, Bapak. Malamnya Rasulullah SAW bersabda, hadisnya hampir sama, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah-ibadah malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kesungguh-sungguhan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni atas dosa-dosa yang telah lalu. Semoga Bapak Ibu termasuk keluarga besar kita mendapatkan ampunan itu di bulan Ramadan ini. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan pintu surga dibuka menggambarkan bahwasanya di bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan. Kemudian juga menjadi motivasi kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah itu. Kemudian beliau juga mengatakan pintu neraka ditutup, menggambarkan bahwasanya sedikit sekali maksiat yang terjadi di bulan Ramadan ini. Orang lebih banyak beribadah daripada bermaksiat. Kemudian di hadis ini juga disebutkan setan-setan dibelenggu. Kata Abul Abbas Al-Qurtubi, menurut beliau bahwasanya setan dibelenggu itu hanya untuk orang-orang yang berpuasa sesuai dengan syariat dan memperhatikan adab puasa yang benar. Jadi orang-orang yang berpuasa secara tidak benar dan tidak memperhatikan adab-adab puasa, maka setan tidak dibelenggu darinya. Kemudian menurut pendapat beliau yang kedua, seandainya setan benar-benar dibelenggu pada Ramadan ini, maka manusia tetap akan bisa berbuat maksiat karena adanya dorongan hawa nafsu. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan Ramadan ini kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari perbuatan-perbuatan maksiat dan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa
kita pungkiri bahwasanya kita sebagai manusia ini adalah tempatnya salah. Kita semua yang hadir di masjid ini merupakan orang-orang yang pernah berbuat maksiat. Bahkan mungkin ada yang pernah melakukan dosa-dosa besar. Tapi ingatlah Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, seberapa besar dosa kita, maka ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih besar. Maka di kesempatan yang baik ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah nasihat dari seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Suatu ketika beliau didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini adalah pemuda yang setiap harinya berbuat maksiat. Tiada hari tanpa maksiat. Kemudian dia mendatangi Ibrahim bin Adham. Kemudian dia bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Abu Ishaq, wahai Ibrahim bin Adham, aku ini orang yang selalu berbuat maksiat. Maka tolong berikan aku nasihat agar aku bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat." Dengan santai Ibrahim bin Adham mengatakan kepada pemuda ini, "Silahkan berbuat maksiat, tapi engkau harus memenuhi 5 syarat yang diberikan." Siapapun itu, termasuk Bapak Ibu yang ada di masjid ini, kalau mau meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, berbuat maksiat silahkan, tapi harus penuhi 5 syarat ini dulu. Satu saja bisa dipenuhi, silahkan dari kelima syarat. Maka pemuda ini bertanya kepada Ibrahim bin Adham, apa itu syaratnya? Syarat yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, silahkan engkau berbuat maksiat, silahkan engkau berbuat dosa, tapi jangan makan dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki ini terdiam sambil memikirkan, kira-kira apa yang bisa dia makan yang sesuatu itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita makan di dunia ini, yang kita santap sahur tadi, yang kita santap di menu berbuka tadi, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bingung dia Bapak Ibu. Dia katakan kepada Ibrahim bin Adham, aku tak menemui makanan yang bisa kumakan, yang makanan itu tidak datang dari Allah. Baru syarat yang pertama saja dia sudah tidak sanggup. Kemudian beliau bertanya lagi kepada Ibrahim bin Adham, apa syarat yang kedua? Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, syarat yang kedua, silahkan engkau berbuat maksiat, silahkan engkau berbuat dosa, tapi cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bingung lagi dia Bapak Ibu, di mana tempat yang tidak dilihat oleh Allah? Dengan sifat Allah yang maha melihat, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Tidak ada tempat ketika kita melakukan perjudian, zina dan lain sebagainya, dimanapun itu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita. Maka berkaitan dengan syarat yang kedua ini, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kami sampaikan bahwasanya kita sebagai manusia harus lebih berhati-hati, karena bisa jadi kita melakukan perbuatan syirik kecil. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik kecil salah satu contohnya adalah ketika kita takut kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak masuk ke kamarnya, main HP, dikunci pintunya, masuk dalam selimut, main judi online, nonton video-video dewasa, maka pada saat itu yang dia takuti adalah kedua orang tuanya. Tapi dia tidak takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Bapak Ibu, Bapak-bapak yang melakukan perbuatan-perbuatan aneh, perbuatan yang melanggar syariat Islam. Memang dia takut kepada istrinya, tapi dia tidak takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka salah satu contoh dari syirik kecil itu ketika kita lebih takut kepada sesama manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bingung lagi pemuda ini dengan syarat yang kedua. Dia katakan aku tidak mendapatkan tempat dimanapun itu yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua tak bisa dia penuhi, syarat yang kedua pun tidak bisa dia penuhi. Kemudian masuk ke syarat yang ketiga. Kata Ibrahim bin Adam, silahkan engkau berbuat maksiat, tapi jangan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Bingung lagi dia Bapak Ibu. Di mana lagi dia bisa tinggal? Di sana banyak airnya, banyak tumbuhannya, banyak sumber makanan dan kehidupan di sana. Dia cari-cari di planet lain pun tidak akan menemukan tempat yang bisa kita tinggali sesempurna bumi yang sedang kita tinggali. Tidak ada tempat lain. Maka kata pemuda ini, aku tidak sanggup wahai Ibrahim bin Adam. Syarat pertama tak sanggup, syarat kedua tak sanggup, syarat ketiga pun tak sanggup. Kemudian syarat yang keempat, silahkan engkau berbuat maksiat asalkan engkau bisa menunda kematian. Ketika malaikat datang ingin mencabut nyawamu, maka engkau bisa menunda kematian itu. Ditunda dulu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kalau hari ini malaikat datang mau mencabut nyawa kita, tunda dulu seminggu, mau bertaubat kepada Allah. Tapi nyatanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat maut sudah diperintahkan oleh Allah hari ini, maka akan dilakukan hari itu juga. Nyatanya kita sebagai manusia tidak akan bisa mencegah kematian itu datang. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang terakhir kata Ibrahim bin Adam, silahkan berbuat maksiat asalkan engkau bisa menolak ketika malaikat Zabaniyah nanti mendorong masuk ke neraka. Malaikat Zabaniyah itu diciptakan Allah berupa bentuk yang kasar dan tak kenal ampun. Ketika sudah didorong, sudah ditarik kita, manusia terkuat di bumi ini pun tak akan bisa melawan malaikat Zabaniyah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya Bapak Ibu, ketika kita ingin berbuat maksiat itu, timbulkanlah rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin berbuat maksiat, punya kesempatan berbuat maksiat, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Ketika kita ingin berbuat maksiat, ingatlah bahwasanya apa yang masuk ke perut kita, apa yang kita makan dan kita minum datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat rahmatullah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan ini kita sama-sama bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan sholat kita, meningkatkan puasa kita sesuai dengan syariat dan adab berpuasa yang benar, sehingga kita mendapatkan pahala yang banyak di bulan Ramadan ini. Dan yang lebih penting lagi, setelah bulan Ramadan ini nanti kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah untuk sholat itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan lainnya Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kita untuk sholat. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum